Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita malam ini. Bu Lili, apa yang Ibu harapkan untuk kemudian bisa dibantu oleh pemerintah, Bu? Regulasi yang pasti. Regulasi. Ya, yang saat ini sedang digodok di DPR. Kami berharap itu semua akan terjawab di situ. Ketika regulasi sudah keluar, perlindungan terhadap kawan-kawan driver itu akan terwujud, yang pasti itu. Regulasinya cukup dengan peraturan menteri atau keputusan menteri atau ada harapan lebih tinggi lagi Lebih tingkatannya? tinggi dong. Lebih tinggi undang-undang. Undang-undang? Ya. Undang-undang yang khusus mengatur kemitraan ini? Saya pikir bukan kemitraan ya, bagaimana undang-undang itu mengakomodir kami sebagai pekerja. Masuk dalam roh kita di Undang-Undang 13. Baik. Pak Fahmi apa harapannya? Kalau harapan kami dari Oraski itu, ini masalah nggak bakal selesai kalau nggak pemerintah benar-benar hadir. Dalam bentuk apa? Sekarang kan lagi ada kajian untuk perubahan Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan tahun 2009 itu. Lagi mau ada RDP juga. Ayolah kita duduk di situ, kita bahas di situ, kita berdebat adu gagasan di situ. Tapi satu hal yang kami dari Oraski itu minta pemerintah itu hadir dalam bentuk nyata, subsidi, PPN, BM, subsidi apa buat kami para operator ini, bukan begitu masuk kok yang diurusin ininya komisinya aplikator maksimal 10%. Loh, selama ini kalian kemana? Hello, kami ngadepin COVID. Saya berjuang setiap hari buka dapur umum buat teman-teman. Kemana pemerintah waktu itu? Kok begitu datang mau matiin industri ini? Pemerintah kemarin kan ada, Menteri Perhubungan memfasilitasi pertemuan itu. Berarti sudah hadir dong sebetulnya? Nggak ada, kita nggak diundang. Oh, tidak diundang? Oke. Pak Igun, apa harapannya Pak? Ya ini memang ketidakhadiran pemerintah di dalam ekosistem ini secara komprehensif. Sehingga menimbulkan, ya seperti contoh hari ini kami melakukan aksi unjuk rasa. Ini kan suatu bukti bahwa pemerintah ini tidak punya ketegasan. Tadi sudah bertemu dengan pemerintah di dalam demo ini? Betul. Hari ini? Ketemu siapa Pak? Dirjen Perhubungan Darat. Dirjen Perhubungan Darat. Disampaikan apa Jadi Pak? rekan-rekan kami, perwakilan-perwakilan, 30 orang bertemu dengan Dirjen Darat. Dan Dirjen Darat menyampaikan bahwa tuntutan yang diajukan oleh yang hari ini melakukan aksi unjuk rasa itu 10%. Akan disampaikan? 10% itu akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Menteri Perhubungan. Gitu. Besok Jadi DPR juga akan ada pertemuan loh itu Pak Igun? Betul. Sudah jadi diundang? besok kami juga melakukan rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 5 DPR RI. Itu yang kita harapkan ya. Pak Rahman, singkat saja Pak. Ya, sama seperti teman-teman, payung hukum yang paling utama. Regulasi, saya dengan Bang Igun, dengan Bang Fahmi mungkin dari 2016 itu selalu memperjuangkan payung hukum. Ya, karena kalau ini nggak ada, sampai sekarang masih abu-abu nih. Ya kan, dan stop politisasi ojol untuk saat ini. Ya kan, saat memang ini ada. Saat ini berebut dua kementerian. UMKM mau narik ojol di bawah UMKM, tenaga kerja mau narik ojol sebagai tenaga kerja. Padahal 2029 masih lama ya. Iya, dan benar kata Bang Fahmi, kemana aja lu kemarin? Kok sekarang lu turun? Kita harap pemerintah segera hadir. Pak Agung, bagaimana Pak kira-kira solusinya? Saya berangkat dari yang bukan solusi dulu ya. Jadi kalau menurut kami sebenarnya mematok secara rigid tarif itu bukan solusi. Tapi kita kan sadar sama ini kan industri ini sudah menjadi semacam bantalan sosial lah. Ketika ekonomi sedang jelek, ketika COVID dan segala macam, ketika banyak PHK dengan fleksibilitasnya ini kemudian memungkinkan ada teman-teman yang misalnya terkena PHK untuk bisa punya pendapatan. Mungkin belum sejahtera ya Bu ya, tapi paling nggak ada pendapatan dulu sehingga dia tidak beban. Nah, penting untuk bagaimana pemerintah hadirnya adalah bagaimana menjaga ini kalau perlu upgrade, upscale. Jadi tidak hanya berhenti dia menjadi bantalan, tapi juga bagaimana kemudian membuka ruang-ruang ketenaga kerjaan yang yang formil sehingga ini tidak lagi diperlukan sebagai bantalan. Gambaran yang baik dan sayangnya waktu kita terbatas dan ini adalah akhir dari pertemuan kita. Saya berterima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu dan pemirsa tetaplah bersama kami karena Top Ekonomi pekan depan akan hadir pada jam yang sama dan hari yang sama. Saya Leonard Samusi, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.
Metro TV.